Pejuang mimpi kita berikutnya akan segera berbagi cerita di panggung Mimpi Jadi Nyata. Sebelum kita undang pejuang mimpi kita berikutnya, saya mau tanya ke Anya dulu nih. Anya masih menyisihkan penghasilannya untuk untuk melakukan hal-hal tertentu? Harus, itu malah salah satu hal utama yang dilakukan saat kita menerima penghasilan dari manapun. Kapanpun kita melihat ada orang yang membutuhkannya tanpa mengganggu cash flow kita harus siap untuk kita manfaatkan yang baik. Oke. Berapa persen yang biasanya Anya sisihkan? Nomor satu sih antara 15 sampai 20%. Oke. Itu. Pejuang mimpi kita berikutnya ini dia menyisihkan 30 sampai 40%. Wow. Profesi dia adalah seorang office boy dan menyisihkan untuk membantu sesama. Kita dengar dan kita lihat bagaimana kisah inspiratif dari pejuang mimpi kita berikut ini. Saya itu bagian dari cara Tuhan. Jadi kayak semacam Tuhan ngingetin saya bahwa ketika kamu memiliki gaji, jangan nyampe kamu makan semua. Karena ada hak-hak orang lain yang harus kamu berikan. Ada kebahagiaan tersendiri ketika saya bisa bertemu dengan cerita-cerita baru, cerita pengalaman-pengalaman baru di lingkungan sekitar, bahwa yang masih banyak yang tidak seberuntung kita, bahwa masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Kadang kita sampai lupa makan, sering kita buang, padahal di lingkungan kita banyak yang pada kelaparan. Semua saya jalankan dengan penuh saya sukacita. Saya jalankan dengan penuh bahagia. Hati yang begitu mulia dan begitu besar dari seorang Ahmad. Untuk itu kita segera panggilkan Dika bersama dengan Mas Ahmad. Baik pemirsa, Mas Ferdi, sudah bersama saya Mas Ahmad, sosok yang sangat inspiratif. Saya kagum loh sama Mas Ahmad. Apa kabarnya Mas? Kabar alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, deg-degan ya Mas ya? Grogi deg-degan. Baik, Mas Ahmad, saya mau tanya. Apa impian Mas Ahmad yang ingin Mas Ahmad wujudkan hari ini? Jadi saya pengen berbagi sembako lebih banyak lagi kepada teman-teman tunawisma. Lebih mau banyak lagi berbagi pada teman-teman tunawisma. Luar biasa, semoga sukses ya Mas ya. Amin. Sudah siap untuk mewujudkan mimpi? Siap. Silakan maju 2 langkah. Baik, sebelumnya boleh saya ajak semua untuk bertepuk tangan yang luar biasa untuk sosok yang begitu inspiratif, Mas Ahmad yang begitu luar biasa ya. Mas Ahmad, Ya. sudah berapa lama Mas Ahmad ini berbagi menjalani kegiatan ini? Jadi awal mula saya berbagi kepada teman-teman tunawisma itu dari 2015. 2015 dan syukur alhamdulillah istiqomah ya. 7 tahun ya sudah berjalan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ahmad mohon maaf sekali ya. Ya. 7 tahun yang lalu kalau saya boleh tahu berapa gaji Mas Ahmad? 7 tahun lalu saya kerja di daerah Tamrin, gajinya 2.100.000. Berapa yang Mas Ahmad sisihkan untuk mereka? 700 sampai 800.000. Luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan. Dan itu masih terus berjalan sampai dengan sekarang. Sekarang alhamdulillah gaji sudah lebih besar. Alhamdulillah sekarang gajinya UMR. Ternyata Jakarta itu gajinya sangat besar, 4 juta lebih. Alhamdulillah. Dengan pendapatan lebih besar berbaginya juga lebih. Iya. Masya Allah. Luar biasa Mas Ahmad. Saya sangat tersentuh sekali dengan apa yang Mas Ahmad lakukan gitu ya. Boleh tahu apa yang melatar belakangi awalnya itu di tahun 2015, apa yang akhirnya membuat Mas Ahmad ini tergerak untuk berbagi kepada para tunawisma secara khususnya? Saya lahir dari seorang keluarga petani, dibilang saya kurang mampu lah. Saya pernah ngalamin
Bagaimana rasanya saya kelaparan, bagaimana rasanya ketika teman-teman pulang sekolah bisa main dengan teman-temannya, saya nyari rongsok, ketika udah terkumpul saya jual untuk beli buku, beli perlengkapan sekolah, seperti itu. Oke. Sama wujud syukur saya kepada Tuhan, saya diberikan kesehatan, saya diberikan rezeki, jadi sebagian yang aku miliki adalah milik orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Setuju sekali Mas, itu penting sekali. Pikiran yang sangat baik dan saya sangat setuju sekali. Selama seminggu tuh berapa kali Mas Ahmad membagi-bagikan ini? Waktu 2015 sampai 2017 saya berbagi hanya bisa 1 bulan 2 kali, sekitar 100 sampai 150 bungkus. Namun ketika saya sekarang, saya gajinya UMR, saya 1 bulan bisa sampai 9 sampai 10 kali dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi kegiatan ini semakin hari semakin sering dilakukan dan semakin banyak juga orang yang merasakan manfaatnya. Kita kembali lagi ke masa lalu ya, tadi diceritakan orang tua petani, sulit dulu saat itu. Jadi saya sedikit cerita, saya pernah orang tua saya sedang sakit, kami sisa beras yang kami miliki tinggal sedikit. Saya ke tempat saudara saya bilang, lah kamu orang gak punya mau balikin pakai apa? Dari situ saya pulang ke rumah, saya bilang ke ibu aku, Bu gak dapet, katanya gitu. Terus saya berinisiatif, saya minjem ke tempat yang biasa saya jual keong. Beliau bukan saudara saya, tapi beliau malah yang memberikan uluran kasih kepada saya. Dari situ sih kayak semacam flashback lah, ketika kita memiliki sesuatu jangan nyampe kita lupa kepada orang lain gitu. Ya, itu titik balik Mas, akhirnya berpikir untuk tidak kenal pun saya harus membantu ya, Iya. kepada sesama. Jadi pernah saya itu ketemu sama salah satu keluarga dari tunawisma, ada ibu, anak dan bapaknya. Anaknya sedang nangis karena lapar. Ibunya bilang ke bapaknya, Pak ini anak kamu lapar. Bapaknya bilang, udah biarin aja nanti kalau udah capek kan tidur sendiri, kata beliau gitu. Nah di situ saya mau berbagi, mau menolong teman. Keadaan saya belum gajian pada waktu itu, saya baru kerja. Ya jadi ketika saya gajian, saya memberi perlengkapan masak dan saya masak telur balado sama tumis kacang panjang pakai tahu. Nah malam itu saya keliling tuh, saya nyamperin ke lokasi itu, alhamdulillahnya saya nggak ketemu sama beliau. Kenapa alhamdulillah? Nah dari situ saya lebih tergerak lagi, oh siapa tahu besok ketemu, siapa tahu besoknya ketemu, lebih ke situ. Akhirnya ketemu nggak? Akhirnya ketemu setelah beberapa bulan, hampir 1 tahun Pak. Baru ketemu sama beliau. Dan itu menjadi rutin dilakukan gitu ya? Iya, rutin dilakukan. Saat bertemu dengan para tunawisma ini terutama pada awal-awalnya, waktu Mas memberikan, rasa apa sih yang dirasakan di dalam hati? Karena hati itu tidak pernah bisa berbohong Mas. Rasanya itu bahagia Pak, bahagia jadi kita ada sedikit manfaatnya buat orang lain gitu. Saya setuju dan mudah-mudahan Mas bisa terus melakukan ini. Dan kali ini kita akan mendengarkan komentar dari juri. Ibu Diana mungkin mau berkomentar? Orang tua kamu pasti bangga sama kamu. Dan saya jadi ikut tergugah ingin membantu. Tapi nanti kita lihat di hasil akhir ya. Semoga mimpi Ahmad akan terwujud. Terima Amin, kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita sekarang menuju ke Ibu Nina, silahkan jika ingin memberikan komentar. Ya, terima kasih waktunya. Mas Ahmad, Iya. saya lihat kan tadi Mas Ahmad sampaikan ya ada 1.500 paket yang dibagi-bagi gitu kan. Iya. Boleh tahu nggak Mas Ahmad? Ya. Kalau untuk bagi-bagi itu kerja sendiri atau ada tim atau dengan istri atau dengan Oke. siapa? Jadi dari 2015 sampai dengan 2018 saya sendirian. Nah terus salah satu dari teman saya dia bilang, kamu punya ladang surga kok nggak ajak-ajak lo, katanya gitu. Jadi dari situ saya kan tahu keseharian teman-teman saya, ada yang cleaning service juga, penjaga toko, security, kurir, ada pembantu apartemen. Nah, ketika teman-teman aku memang mengetahui dan mau, ya ayo monggo bareng-bareng, saya dengan senang hati. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang ketika dia weekend, mereka ikut join, ikut bagi-bagi, ikut membantu gitu. Waduh bagus sekali ya. Luar biasa. Ternyata tulus hati itu menular. Betul. Salut. Terima kasih banyak Bu Ina, kita berikan tepuk tangan.
Jadi bukan hanya berbagi sendiri tapi juga menjadi inspirasi untuk teman dan juga lingkungannya. Kalau kita lihat di tayangan tadi kan pagi kerja sampai sore pastinya kan sebagai office boy. Jadi kegiatan dilakukan malam atau hanya akhir pekan aja? Kalau untuk berbagi kepada teman-teman tunawisma itu yang biasa rutin kami lakukan di malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, kadang Oke. malam Senin. Jadi seperti tadi malam saya berbagi dengan 120 pack Pak. 120 pack Iya. per malam? Iya. Satu malam 120, jadi kalau seminggu 360. 360. Kita juga pernah berbagi satu kali bagi di daerah Bantar Gebang 650 pack dengan waktu 30 menit udah langsung habis Pak. Karena Luar di sono biasa. ketika pandemi ini begitu banyak teman-teman yang sangat membutuhkan. Teman-teman tunawisma itu rata-rata mereka tidak memiliki surat-surat kependudukan. Jadi mereka tidak tersentuh oleh bantuan-bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Oke. Selain Mas Ahmad, ada sahabat dari Mas Ahmad ya yang akan hadir dan juga berbagi cerita di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kita sambut Mas Arifin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mas Arifin. Selamat datang Mas Arifin. Mas Arifin ini kerjanya satu kantor dengan Mas Ahmad atau beda kantor? Beda kantor, bersih-bersih juga. Bersih juga, jadi office boy juga ya? Iya. Sudah berapa lama nih ikutan bergabung di gerakan mulianya bersama dengan Mas Ahmad? Sekitar tahun 2019. Jadi saya melihat beliau ini sering bawa nasi. Ternyata beliau ini bagi-bagi nasi. Dari situlah saya ikut beliau bagi-bagi nasi. Apa yang Mas rasakan setelah mengikuti gerakan dari Mas Ahmad dan juga bersama sekarang dengan teman-teman lainnya ya? Jadi yang saya rasakan ya bersyukur banget masih bisa dikasih pekerjaan. Makanya saya ikut berbagi-bagi sama beliau ini. Oke. Mas Arifin ini salah satu titik baliknya pemirsa adalah saat pernah menyaksikan seorang tunawisma mengikat perutnya dengan kain dililit keras-keras karena kelaparan. Mungkin bisa diceritakan kisah ini kepada hadirin yang hadir dan juga pemirsa Mas Arifin. Jadi waktu itu kita lagi bagi-bagi bareng beliau. Tiba-tiba datanglah bapak-bapak yang perutnya diikat menghampiri kita. Terus minta nasi. Saya melihatnya ya terharu banget, kasihan, jadi langsung kita kasih aja nasinya. Oke. Kalau di Jakarta ini biasanya titiknya di daerah mana Mas? Kadang ada di satu bawah tol gitu Pak. Kita harus menunduk. Ternyata banyak rumah. Banyak banget rumah-rumah, banyak anak-anak, banyak lansia. Sampai kelar bagi nasi kita masih nunduk, jadi keluar juga masih nunduk. Nah di situ di kolong tol, ada di daerah Jakarta Barat kalau nggak salah, di Jelambar. Mungkin kita berikan kesempatan untuk Anya mau berkomentar atau mau bertanya. Terima kasih. Saya tuh bolak-balik saya sampai ngomong ke Juan, aduh malu loh. Malu loh, saya tuh ngerasa malu sekali dengan hidup saya sendiri gitu. Bahwa dalam keadaan yang minim pun tetap memberikan lebih banyak dari apa yang bisa saya berikan. Aduh Mas Ahmad, terima kasih udah memberikan inspirasi bagi saya. Dan semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi untuk seluruh orang yang menyaksikannya bahwa kita tidak harus menunggu menjadi besar untuk berbuat kebaikan. Terima kasih udah menjadi contoh buat kita semua. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Semoga ini bisa menjadi motivasi bukan hanya untuk Anya tapi untuk kita semua. Yang penting adalah segera memulai. Segera memulai dan segera melakukan action. Terakhir mungkin sedikit komentar. Pak Ahmad dan Pak Arifin, kalian adalah contoh nyata yang membuktikan bahwa kalau semua orang bersedia menyisihkan sebagian dari apa yang mereka punya untuk membantu orang lain, maka dunia ini akan menjadi jauh lebih baik. Untuk itu saya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Ahmad dan Pak Arifin. Semoga ke depan semuanya semakin lancar dan semoga mimpi Pak Ahmad dan Pak Arifin bisa menjadi nyata. Satu poin penting dari apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad. Ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Mungkin kita selama ini kurang banyak bergerak atau mencari saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bukan sekedar hanya memberi, tapi kita juga mendampingi mereka dan juga mengasihi serta memperhatikan mereka. Setelah ini kita akan lihat bagaimana perjuangan para pejuang mimpi kita. Siapakah dari kedua pejuang mimpi ini yang mimpinya
akan menjadi nyata. Jangan kemana-mana. Baik, dan kali ini saya akan memanggil kembali dua pejuang mimpi kita. Ada Ibu Tati dan Fikri dan juga Mas Ahmad. Untuk naik ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata. Baik, luar biasa. Bagaimana perasaannya, deg-degan pasti ya? Mas Ahmad juga ya, masih grogi Mas? Baik, ini bukan hanya Mas Ahmad dan juga Bu Tati ataupun Fikri yang merasa deg-degan dan bingung pastinya. Ini karena para juri juga pasti kebingungan ya untuk memilih. Kita akan dengarkan mungkin komentar dan juga pendapat dari Ibu Ina. Silakan Ibu. Iya benar sekali loh ya. Tadi kita diskusi udah galau ya kan, aduh bisa menang dua-duanya enggak sih ya kan? Maunya gitu ya Bu Maunya ya? begitu loh. Saya memikirkan Ibu Tati juga, beliau berpikir untuk masa depan ya kan. Generasi muda adalah masa depan ya kan, perlu dibekali bukan untuk dikasihani, tadi saya noted sekali ya kan, tapi dihargai. Susah sih, aduh tapi bagaimana ya? Bingung ya. Ketika harus memilih saya, aduh nggak enak loh jadi juri, besok jadi penonton saja. Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Ya Bu ya. Iya. Baik. Galau nih, bagaimana Anya? Nah kalau Mbak Anya Sama di sini gimana kita nih? juga galau ya dari tadi ya Juannya. Ini dua-duanya ini kita bicara mengenai keberlangsungan hidup. Kayak saya tadi sama Juan merasa, gila Juan, Pak Ahmad ternyata bergeraknya tuh sedemikiannya banget. Kita tuh kayak ngerasa ada tamparan yang begitu dahsyat gitu loh. Bener-bener rasa tamparannya tuh masih panas di pipi gitu loh. Tipis perbedaannya dari pihak kita. Yang jelas kita sangat menyukai semangat dari Ahmad. Dan kita juga sangat kagum dengan Bu Tati dan Fikri. Baik, semuanya galau, semuanya deg-degan, semua ingin tahu segera hasilnya siapa yang akan diwujudkan mimpinya. Kita serahkan saja pada empunya. Mas Ferdi silakan. Ini yang bawain acara juga bingung ini. Karena yang tahu juri, tapi gak apa-apa. Kita lihat grafik yang akan memutuskan apakah Bu Tati bersama dengan Fikri yang akan terwujud mimpinya atau Mas Ahmad. Tapi sebelumnya gimana kalau kita berikan tepuk tangan dulu karena mereka adalah sosok yang luar biasa. Dan kali ini seperti biasanya jika grafik berhasil menyentuh ke level 1 berarti mimpi akan terwujud. Level 2 atau titik kedua proses dalam perwujudan mimpi akan terwujud. Sedangkan kalau ada di titik pertama berarti mohon maaf mimpi tersebut tidak dapat terwujud. Sudah siap Bu Tati dan Fikri? Pak Ahmad siap? Berdasarkan hasil diskusi yang tadi juga kita lihat ketat antara Dewan Juri, maka hasilnya adalah apakah Bu Tati dan Fikri ataukah Pak Ahmad? Saat ini grafik sudah memulai dan Pak Ahmad sudah melewati titik pertama. Apakah Bu Tati akan segera menyusul ke titik pertama tersebut? Ya, sama-sama telah melewati titik pertama. Masih sejajar. Manakah yang kira-kira lebih dulu sampai di titik yang kedua? Apakah Bu Tati dengan Fikri ataukah Pak Ahmad? Posisi masih sejajar. Waktu masih ada 12 detik. Pak Ahmad sudah mendekati dan sudah menyentuh titik kedua. Sudah melewati titik kedua. Bu Tati mengejar di level yang sama. Dan sedikit lagi siapakah? Dan akhirnya Bu Tati dan Fikri mimpinya menjadi nyata. Dan Pak Ahmad sudah berada di titik kedua. Berarti proses perwujudan ke arah mimpi tersebut yang akan menjadi kenyataan. Boleh dong tepuk tangannya lebih meriah lagi. Waduh. Luar biasa sekali. Gimana perasaannya Bu Tati? Lega. Boleh disampaikan di mic biar semuanya mendengar. Sepertinya akhir saya mengajar, saya mendapatkan satu kenangan terindah dalam hidup saya. Bisa menjadikan Fikri pionir pengusaha tunarungu. Semoga. Terima kasih semua. Amin ya robbal alamin. Saya mau tanya ke Fikrinya sedikit, boleh disampaikan pertanyaan saya. Fikri sendiri bagaimana perasaannya dan semoga bisa berhasil dalam menjalankan usaha ini.
Mas Ferdi, kamu merasa bagaimana? Orang-orang membantu kamu merasa senang atau tidak? Senang, alhamdulillah. Supaya kamu berhasil, kamu harus bagaimana? Belajar? Ya, Fikri harus belajar dengan sungguh-sungguh. Harus tetap. Harus tetap semangat. Kita berikan semangat dan dukungan untuk Fikri. Selamat sekali lagi Fikri dan juga Bu Tati. Tahun depan pensiun bisa pensiun dengan senyuman yang lebar. Tapi Mas Ahmad juga bukan berarti harus kecewa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa juga. Mas Ahmad ini sosok yang sangat inspiratif. Maju terus Mas Ahmad. Saya sangat-sangat bangga dan juga tersentuh dengan gerakan yang Mas Ahmad lakukan. Para dewan juri akhirnya sepakat untuk mewujudkan proses menuju ke mimpinya. 150 paket sembako akan diberikan kepada Mas Ahmad agar dapat dibagikan kepada mereka yang dibutuhkan. Terima kasih Mas Ahmad, semangat terus. Mas Ahmad, ada kesan atau apa yang ingin disampaikan di kesempatan malam hari ini, baik ke pemirsa ataupun dewan juri? Terima kasih sebelumnya sama tim juri dan Dai TV. Saya cuma mau bilang, ketika kita mau berbagi jangan sampai kita menunggu. Karena ketika kita mau menunggu kaya, sampai kapan kita akan merasa kaya? Dengan kita berbagi, maka kita akan lebih bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mas Ahmad, terima kasih tentunya kepada para sponsor Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Bu Tati katanya Ada nih, bocoran nih ada kayaknya, bocoran. Sebagai ungkapan rasa terima kasih bersama dengan Fikri akan memberikan selendang karya Fikri untuk para juri. Wah, Kita berikan tepuk tangan. luar biasa. Baik, semoga tayangan ini, apa yang kita lihat hari ini, kita tampilkan bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia. Dan kita bisa sama-sama bergerak untuk mewujudkan mimpi orang-orang di luar sana ya Mas ya. Dan kami juga membuka kesempatan mengajak para pengusaha dan juga perusahaan untuk bersama-sama Dai TV, kita sama-sama wujudkan mimpi orang-orang hebat yang peduli dengan sesama. Setuju sekali. Kita harus terus bermimpi ya Mas ya. Betul. Karena sesungguhnya semua realitas berangkat dari sebuah mimpi. Sampai di sini dulu perjumpaan mimpi jadi nyata di kesempatan kali ini. Semoga Anda bisa mengikuti di episode berikutnya dan harapan kami Anda pun bisa terinspirasi dan mengikuti gerakan berbagi kebaikan untuk sesama. Saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh